Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dwi Anggi Ainun Marsia. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang manajemen konflik dan mediasi kelas. Mari kita mulai. Nah, pokok pembahasan hari ini itu ada 5. Yang pertama, konsep dan pengenalan masalah peserta didik dalam pengelolaan kelas. Yang kedua, jenis-jenis masalah peserta didik. Yang ketiga, pendekatan penanggulangan masalah. Yang keempat, teknik mediasi dalam penyelesaian konflik. Yang kelima, penerapan restoratif approach dalam penyelesaian konflik di kelas. Langsung saja kita ke pokok pembahasan yang pertama, konsep dan pengenalan masalah peserta didik dalam pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas dapat kita artikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk menciptakan, mengatur, serta mempertahankan kondisi belajar yang optimal agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Masalah peserta didik merupakan segala bentuk hambatan atau kesulitan yang dialami peserta didik dalam proses pembelajaran. Di sini masalahnya ada 2, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Itu dia terkait konsepnya. Yang kedua, jenis-jenis masalah peserta didik dalam pengelolaan kelas. Permasalahan ini pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana peserta didik menyesuaikan diri, berinteraksi, serta memenuhi kebutuhan dirinya dalam lingkungan kelas. Nah, masalah ini ada 2 macam. Yang pertama itu masalah individual. Di antaranya ada perilaku mencari perhatian, perilaku mencari kekuasaan, perilaku menuntut balas, dan perilaku menunjukkan ketidakmampuan. Selain masalah individual, di sini juga ada masalah kelompok. Di antaranya masalah dalam pengarahan pembelajaran, masalah dalam evaluasi dan penilaian, masalah dalam penyusunan materi pembelajaran, masalah dalam metode pembelajaran, dan masalah hambatan dalam pembelajaran. Itu dia terkait jenis-jenis masalahnya. Selanjutnya yaitu pokok pembahasan yang ketiga, yaitu pendekatan penanggulangan masalah anak. Pendekatan utama dalam penanggulangan masalah anak itu ada beberapa cara. Yang pertama itu pendekatan preventif, yang kedua pendekatan kuratif, yang ketiga pendekatan restoratif, yang keempat pendekatan kolaboratif. Itu dia terkait pendekatannya. Selanjutnya yang keempat, teknik mediasi dalam penyelesaian konflik peserta didik. Langkah mediasi di sekolah itu meliputi mempersiapkan lingkungan dan membangun kepercayaan. Selanjutnya, mengumpulkan informasi dan mendengarkan perspektif. Yang ketiga, mengidentifikasi dan inti kebutuhan. Mengidentifikasi isu dan inti kebutuhan. Yang keempat, mencari pilihan solusi bersama, dan yang kelima, menyepakati solusi dan membangun komitmen. Itu dia terkait teknik mediasi dalam penyelesaian konflik peserta didik. Yang terakhir yaitu restoratif approach. Pendekatan restoratif atau restorative approach merupakan suatu metode penyelesaian konflik yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan pihak lain yang terdampak. Pendekatan ini menekankan pada tanggung jawab pelaku untuk memahami konsekuensi dari tindakannya serta memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, baik secara material maupun emosional. Nah, itu dia semua materi yang kita pelajari hari ini. Mungkin anak-anak ada yang mau ditanyakan, bisa kalian cantumkan atau kalian tulis di kolom komentar. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.